Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Ini adalah pertemuan pertama ngaji atau mengkaji kitab dari seorang filsuf Mesir yang sampai sekarang masih hidup, bernama Dr. Izzat Qarni, dalam bukunya berjudul Mal Falsafah. Pertama-tama saya memilih buku ini karena saya menganggap ini adalah buku yang merepresentasikan cita-cita saya untuk memperkenalkan filsafat bukan hanya dari segi historis, bahwa mungkin dalam postingan saya di Facebook yang mengumumkan tentang kajian ini terdengar agak sesumbar gitu. Maksudnya kok saya itu kan belum punya buku filsafat, kok bisa mengatakan bahwasanya yang terjadi di Indonesia justru pengenalan filsafat itu pada taraf pintu gerbang saja, tidak sampai masuk ke dalamnya, sehingga menjadikan orang-orang Indonesia yang belajar filsafat justru tetap berada di ambang pintu gerbang tersebut, tidak masuk ke sana, sehingga paling mentok mereka jadi pengkaji filsafat, atau paling mentok lagi menjadi ahli di bidang filsafat tokoh. Misalnya kita kenal seorang pengkaji yang sangat fokus di satu bidang pemikir, sebut saja ada yang ahli Martin Heidegger, ada yang ahli Ibnu Sina, ada yang ahli Jürgen Habermas, dan seterusnya. Saya tidak mengatakan hal tersebut buruk, tetapi jika hal tersebut diteruskan, pertanyaannya adalah kapan di Indonesia akan lahir filsuf? Mungkin sesumbar itu akan terjawab sebentar lagi ya. Sebentar lagi saya akan menerbitkan buku filsafat pertama saya berjudul Investigasi Metafisis, yang insya Allah akan terbit di Ruang Aksara Jogja, mungkin saja awal tahun depan. Saya tidak mengatakan buku itu buku yang sempurna, yang revolusioner dalam bidang filsafat, tetapi saya mencoba untuk mengetengahkan pemikiran saya di buku tersebut, sehingga mungkin saja cita-cita saya untuk membangun suatu pemikiran filosofis yang mandiri, independen, akan tercapai barangkali melalui buku tersebut. Maka dari itu kiranya saya juga ingin mengenalkan kepada kawan bukan hanya tentang sejarah filsafat yang bisa kalian baca di buku manapun, mulai dari pengantar yang tipis sampai pengantar yang besar itu sudah ada semua, bahkan pengantar sejarah filsafat barat yang amat besar yang ditulis oleh Bertrand Russell sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Pustaka Pelajar. Itu bisa kalian akses. Maka dari itu, untuk pertemuan ini dan pertemuan selanjutnya, saya akan membahas buku yang saya kira akan tidak hanya mengantarkan kalian ke depan pintu gerbang, tetapi diusahakan untuk menjadikan kalian seorang filsuf. Maka dari itu ngaji ini atau kajian ini saya namai kajian panduan menjadi filsuf. Harapannya setelah nanti kita khatam kitab ini atau kajian ini, kalian semua bisa menulis pemikiran kalian sendiri dan menempatkan kalian di gelanggang filsafat Indonesia, sehingga kita tidak sibuk berdebat apa itu filsafat Indonesia sebagaimana yang kita saksikan akhir-akhir ini, namun justru tanpa kita memperdebatkan itu, kita menceburkan diri menjadi bagian dari filsafat Indonesia.
Kawan-kawan yang saya banggakan, kitab ini nantinya akan saya share di Facebook dalam bentuk PDF beserta dengan terjemahannya. Jadi saya sudah menerjemahkan bagian pembukaan dari kitab ini yang akan kita baca pada malam hari ini sebagai mukadimah untuk kita memasuki dunia filsafat dan menjadi filsuf itu sendiri. Jadi karena saya terbiasa ngaji ya ala pesantren, tentu saja saya akan membacakan teks Arabnya, kemudian saya terjemah ke dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa. Nanti saya akan membaca beberapa kalimat, setelah itu saya akan coba menjelaskan kalimat tersebut apa yang kiranya penting. Saya rasa itu adalah cara yang cocok untuk mendalami sesuatu sampai ke ujungnya, sampai ke dasarnya. Sehingga ketika kita mendalami sesuatu, bukan hanya pemikiran kita yang dangkal, tapi kita sampai kepada pemikiran yang sangat mendalam. Silakan dibuka halaman 7. Ini adalah taqdimun atau pembukaan atau prolog. Prolog ini ditulis oleh penulis buku itu sendiri, yaitu Dr. Izzat Qorni. Sebelum itu perlu saya perkenalkan siapa itu Dr. Izzat Qorni. Mungkin di gelanggang filsafat Indonesia nama ini bahkan sangat asing karena filsuf ini relatif masih muda dan belum terlalu dikenalkan di Indonesia. Kitab-kitabnya yang pertama kali saya baca justru bukan kitab ini. Yang pertama kali saya baca itu adalah Mustaqbalul Falsafah fi Misr, atau masa depan filsafat di Mesir. Membaca kitab itu saya sangat tercengang ya. Jadi kitab tersebut bukan hanya membahas tentang sejarah filsafat Mesir, tapi justru lebih daripada itu, bagaimana Izzat Qorni itu gelisah terhadap perkembangan filsafat yang ada di Mesir, sehingga melalui buku tersebut atau kitab tersebut beliau ingin mengetengahkan cara bagaimana orang Mesir berfilsafat. Dan kitab ini yang kita bawa lebih-lebih ingin membawa kita semua, bukan hanya orang Mesir, untuk masuk ke gelanggang filsafat, sehingga daripada itu kita nantinya bisa menjadi seorang filsuf. Kita baca beberapa kalimat, kemudian nanti akan saya terjemahkan dan setelah itu akan saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal kitabus shaghiru yastahdifu at-ta'rif al-'amal muyassar bidzalikal far'i min furu'il fikri wal musamma hatta al-an bil falsafah. Ai al-fikru al-aqlaniyatul ladzi yabhasu fi umuril fi usulil asya. Fakana wajiban ayyakuna uslubul ardi musyawwiqan salisan yalja'u ilal amsilati katsiran wa ilal muqaranati wa tamyizati aidan wa yastakhdimul mustalahati lakin ma'a taqdimi ta'rifin wadihin likulli mustalahin indama yadhharu li awwali marrah. Wa kana ihtimamunal akbaru muwajjihan laisa nahwa taqdimi tarikhin lil falsafati bal nahwa bayani ashkalil ijabati an su'ali kaifa nufakkiru falsafiyan bihaisu yastati'ul qari'u istikhdama hadhil maharati inda tanawuli ayyi mawdu'in yudu'u amamahu wa yuridun nadhra fihi min haisu usulihi wa mabadi'i minas sadaqati ila sultah as-siyasiyah wa minal istiqamati ilal mas'uliyyati nahwal bi'ati wal ardi wa dzalika ba'da ay yattali'a ala samatin wa syuruti tariqit tafkiril falsafiyyil lati
turokizu ala idroki usulin wa mabadi'il amril muayyani maudhi'il bahsi ayyam makana. Saya baca satu paragraf, nanti dari paragraf ini saya akan jelaskan apa yang kiranya saya perlu jelaskan. Kemudian akan saya baca terjemahannya. Di situ jika kalian melihat PDF-nya halaman 3. Pengantar. Buku kecil ini mengarahkan kepada pengenalan umum yang mudah atas salah satu cabang pemikiran. Salah satu cabang pemikiran itu sampai sekarang dinamai dengan filsafat, yakni pemikiran rasional yang bertujuan untuk mencari dasar-dasar sesuatu. Oleh karenanya, gaya penyampaian yang digunakan di sini harus membangkitkan minat, lembut, menekankan kepada contoh yang melimpah dan juga perbandingan serta klasifikasi, pun menggunakan terminologi tetapi dengan pengantar definisi yang jelas atas setiap terminologi ketika pertama kali dipakai atau dipakai pertama kali. Perhatian saya yang besar tertuju bukan kepada pengantar sejarah filsafat, namun kepada penjelasan terhadap bentuk-bentuk jawaban atas pertanyaan bagaimana kita berpikir secara filosofis, sehingga pembaca bisa menggunakan keterampilan ini ketika menghadapi objek apapun yang tersedia di depannya dan ingin memikirkannya dari segi asas dan dasarnya, mulai dari masalah cinta kasih sampai masalah hegemoni politik, mulai dari masalah konsistensi sampai ke tanggung jawab di hadapan lingkungan dan bumi. Itu semua bisa dilakukan tak lain setelah seseorang menengok kepada tanda dan syarat dari metode berpikir filosofis yang memusatkan diri pada penemuan atas asas dan dasar suatu hal yang menjadi objek berpikir dimanapun tempatnya. Mulai dari pengantar ini kita bahkan sudah menemukan visi yang luar biasa dari Izzat Qarni. Pertama, kita menangkap bahwa Izzat Qarni di sini tidak berusaha untuk menulis sejarah filsafat, karena kitab semodel itu kalau kita jejer di rak buku itu seperti anak SD memakai seragam sekolah, maksudnya saking banyaknya gitu. Tetapi justru kitab atau buku model ini tidak banyak ditulis oleh orang, hanya sedikit sekali ditulis oleh filsuf, karena kitab-kitab atau buku-buku model seperti ini lahir dari konsistensi seorang filsuf terus-menerus untuk memikirkan dasar-dasar sesuatu sehingga dia mendapatkan formula yang tepat bagaimana caranya memikirkan sesuatu tersebut. Dan Izzat Qarni ingin membagikan cara tersebut kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan yang Dia berikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pertama kali kita mendapatkan satu tilikan yang unik sekaligus menohok dari Izzat Qarni. Apa itu? Bahwa filsafat itu furu'un min furu'il fikri. Bahwa filsafat itu satu cabang dari beberapa cabang pemikiran. Oke, kita mendapatkan satu pemahaman bahwa filsafat itu lebih sempit daripada pemikiran, dan kita harus sepakat atas hal itu. Pemikiran lebih luas daripada filsafat. Berarti di sisi filsafat ada pemikiran-pemikiran lain, ada sesuatu yang lain, ada ilmu yang lain yang menjadi cabang dari asas bernama pemikiran dong. Tentu saja harus ada. Lantas pertanyaannya, jika ada teman, kawan, atau cabang lain yang pangkalnya atau asasnya nanti mengarah kepada pemikiran, lantas cabang ini apa selain filsafat?
Setelah saya pikirkan dan saya cari di beberapa buku maupun kitab yang membahas tentang cabang-cabang pemikiran, kiranya saya bisa menyimpulkan bahwa pemikiran itu secara umum bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah agama, ya, atau jika istilah agama ini kurang mencakup, kita anggap mitos, atau jika mitos ini terlalu negatif konotasinya, kita anggaplah teologi. Agama, mitos, atau teologi itu adalah cabang pertama dari pemikiran. Karena kenapa? Filsafat itu secara disipliner lahir lebih akhir daripada adanya agama. Oke, kita sepakat dulu ini. Jadi filsafat itu secara disipliner lahir di Yunani lewat tangan seorang Thales. Kemudian mencapai puncaknya di abad ke-3 sebelum Masehi melalui 3 serangkai guru murid, Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Otomatis agama ini lahir lebih dulu, atau mitos itu lebih dulu lahir daripada filsafat. Dan kalau kita tilik sejarah filsafat di Yunani, memang kemunculan filsafat di sana itu diilhami oleh kegelisahan para, kita katakanlah, saintifis, atau ya kita anggap saja filsuf, atas ketidakrasional sebab-sebab yang terjadi di alam semesta menurut versinya mitos. Misalkan kalau ada hujan turun, itu menurut mitosnya dewa-dewa yang ada di langit sana itu sedang berperang, sehingga darah yang tercucur dari para dewa tersebut menetes ke bawah bumi, menetes ke bumi, jadi hujan itu sendiri. Ini tentu menggelisahkan para filsuf pada waktu itu. Bagaimana mungkin dewa-dewa itu di sana berperang sehingga darahnya bisa mengucur ke bumi, sementara fenomena hujan pun tidak bisa dijangkau oleh imajinasi seperti yang dikatakan oleh para aktor-aktor mitos tersebut. Tentu saja setelah itu ada upaya yang kita kenal dalam sejarah filsafat, demitologisasi atau peruntuhan mitos-mitos. Oleh siapa? Oleh para filsuf. Para filsuf dimulai dari Thales mengatakan asal mula dari segala sesuatu itu air, kemudian Parmenides, kemudian Protagoras, kemudian seterusnya para filsuf Yunani yang pra-Sokrates itu masih memusatkan pada masalah arche atau asal mula dari segala sesuatu. Baik, itu adalah cabang pemikiran yang pertama yang bersanding dengan filsafat. Kemudian cabang yang kedua yang bersanding dengan filsafat, yang justru akan kita letakkan di cabang yang ketiga, ya. Kalau cabang yang kedua berarti apa? Ya filsafat itu sendiri, karena tadi kita sudah sepakat adalah filsafat adalah far'un min furu'il fikri. Ya kita katakan cabang yang kedua itu filsafat atau filosofi lah, ya. Kemudian cabang yang mendampingi keduanya, yaitu mendampingi agama, mitos, dan teologi serta filsafat atau filosofi, adalah apa yang kita namakan sebagai sains atau ilmu pengetahuan. Berarti 3 cabang ini yang berada di bawah pokok pemikiran. Filsafat berada di tengah-tengah antara sains, agama, dan sains. Jadi kalau kita memang menilik sejarah, ya, secara perkembangan manusia atau peradaban, peletakan ketiga cabang pemikiran ini memang sesuai dengan alur historis. Pertama, alur bahwa agama, mitos, teologi dipeluk oleh orang-orang karena mereka belum bisa mencari sebab-sebab ilmiah yang ada dalam alam semesta.
Sehingga daripada itu, peruntuhan terhadap mitos-mitos ini yang berdasar ketidak masuk akalan dilakukan oleh filsafat, ya. Dan filsafat ini bisa kita katakan sebagai janin yang belum matang dari proses demitologisasi, karena ternyata filsafat masih mempertahankan beberapa mitos-mitos, katakanlah, ya. Apa yang terjadi dengan filsafat sehingga dia masih mempertahankan mitos-mitos? Adanya kepercayaan terhadap sesuatu yang berbau metafisis. Tentu dengan pendasaran rasional kita mengatakannya. Oleh beberapa filsuf, metafisika itu justru malah mengulangi mitologisasi atau mengulangi era mitologi. Maka dari itu sangat mudah bagi seseorang yang mempelajari filsafat untuk membenarkan perspektif-perspektif yang berbau teologi. Dan itu kita saksikan di abad pertengahan, ya, medieval era, bahwa era ini adalah era taufik, talfik dan taufik, ya. Atau era-era penggabungan antara filsafat dengan agama. Kita menyaksikan di Arab ada filsuf Al-Kindi, disusul Al-Farabi, disusul lagi Ibnu Sina, disusul lagi Ikhwanus Sofa, dan seterusnya dan seterusnya, sampai memuncak, ya, pada seorang filsuf Andalusia bernama Abul Walid Ibnu Rushd dalam dua kitabnya Faslul Maqal dan Manahijul Adillah, di mana ciri wanci dari filsuf-filsuf Arab ini atau filsuf-filsuf di abad pertengahan adalah mendamaikan antara agama dengan filsafat. Karena apa? Filsafat tadi ternyata masih melanggengkan apa yang dinamakan dengan teologi. Jadi sebenarnya filsafat itu menurut sejarah hampir tidak bisa dipisahkan dari teologi atau agama. Kemudian bahkan kita juga menemukannya lewat filsuf-filsuf Eropa. Kita mengenal nama Duns Scotus. Sebelum itu bahkan kita menemukannya dari seorang Santo Augustinus. Kemudian lewat Plotinus, dan lewat lagi Thomas Aquinas. Memuncaknya kepada Thomas Aquinas dalam bukunya Summa Theologiae atau teologi besar. Kita melihat bahwa di barat maupun di timur ternyata filsafat justru dalam tanda kutip menjadi budak dari agama atau teologi. Maka dari itu filsafat di sini bisa dikatakan janin yang belum sempurna. Kemudian apa kesempurnaan dari janin ini? Kesempurnaannya tidak lain adalah sains atau ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan dianggap sudah tidak percaya lagi dengan mitos, sesuatu yang tidak masuk akal dan sesuatu yang tidak bisa diobservasi atau tidak bisa diteliti secara langsung melalui metode-metode induksi maupun metode-metode ilmiah yang lain. Sehingga daripada itu, ketiga cabang pemikiran ini akhirnya memiliki simatun atau samatun, ciri wanci yang harusnya bisa dibedakan satu dengan yang lainnya. Di sini saya memakai perspektif Bertrand Russell dalam bukunya Sejarah Filsafat Barat. Di bagian pengantar, ya. Kalau kalian memiliki bukunya silahkan dibuka. Bertrand Russell, Sejarah Filsafat Barat, Pustaka Pelajar Yogyakarta, cetakan 5 2020, halaman XIII.
sampai XIV. Jadi masih di bagian pengantar ya. Ini sebenarnya bukan buku beliau, ini buku saya. Jadi sebenarnya itu kawan-kawan semua, saya mau menerbitkan buku, judulnya Panduan Teoritis Menjadi Filsuf ya. Rencananya sih buku ini mau terbit di penerbit edisi Mori ya. Saya tidak tahu akan terbit kapan. Yang jelas isinya akan sedikit berbeda, atau kajian ini katakanlah adalah pengantar singkat dari apa yang ingin saya tulis gitu, atau apa yang sebagian sudah saya tulis. Saya bacakan di sini ya, silakan disimak. Konteksnya adalah Bertrand Russell menjelaskan tentang 3 cabang pemikiran manusia, meskipun dia tidak menyebutnya tiga cabang pemikiran manusia ya, tapi dalam rangka untuk membandingkan antara ketiganya. Filsafat sejauh pemahaman saya maksudnya Bertrand Russell, adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah antara teologi dan sains. Oke, teologi tadi kita sepakati sebagai agama atau mitos, dan sains kata lainnya adalah ilmu pengetahuan. Sebagaimana teologi, filsafat berisikan pemikiran-pemikiran mengenai masalah-masalah yang pengetahuan definitif tentangnya sampai begitu jauh tidak bisa dipastikan. Namun, seperti sains, filsafat lebih menarik perhatian akal manusia daripada otoritas tradisi maupun otoritas wahyu. Semua pengetahuan definitif, saya menyebutnya demikian, termasuk ke dalam sains. Semua dogma yang melampaui pengetahuan definitif termasuk ke dalam teologi. Tetapi di antara teologi dan sains terdapat sebuah wilayah yang tidak mau dimiliki oleh seorang manusia pun, yang terlindung dari serangan kedua sisinya. Wilayah tak bertuan ini adalah filsafat. Hampir semua persoalan yang menarik bagi pikiran-pikiran spekulatif kita tidak bisa dijawab oleh sains, dan jawaban-jawaban yang meyakinkan dari para teolog tidak lagi terlihat begitu meyakinkan sebagaimana pada abad-abad sebelumnya. Ini kata Bertrand Russell dalam bukunya Sejarah Filsafat Barat. Oke, kita cari dulu persamaan ya. Ketiga cabang pemikiran ini, ketiganya itu sama-sama pemikiran ya. Oke, karena kita tadi merunutnya dari pokok pangkalnya, yang tidak lain ketiga cabang pemikiran ini adalah bertemu pada pokok yang namanya pemikiran. Tetapi persamaan kedua justru akan kita temui kalau kita tarik ke bawah. Jadi ketiganya kita tarik ke bawah, seret ya. Ketiganya sama dalam hal ingin menjelaskan dunia. Oke. Jadi dunia yang begitu kompleks ini itu merupakan objek material, saya katakan. Apa itu perbedaan objek material dan objek formal? Objek material adalah objek yang menjadi objek materi dari suatu pemikiran ya. Sementara itu objek formal adalah perspektif yang digunakan untuk melihat objek material tersebut ya. Misalkan manusia itu objek material, tapi manusia itu bisa dilihat dari berbagai perspektif. Contohnya menurut ilmu fisiologi manusia itu A sampai Z. Menurut agama manusia itu adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti menurut filsafat beda lagi. Nah, perspektif-perspektif inilah yang dinamakan sebagai objek formal. Objek materialnya satu, tapi objek formalnya atau perspektif yang digunakan untuk membedah objek materialnya itu beda-beda. Berarti objek material dari ketiga ilmu ini tidak lain adalah dunia, atau lebih umum lagi adalah wujud, segala wujud. Baik, kita dapat ini. Jadi pemikiran itu bercabang ke 3 cabang tadi,
yaitu agama, teologi, filsafat atau filosofi, terus sains atau ilmu pengetahuan. Kemudian ketiga ilmu ini mengerucut ke bawah, melihat objek material yang bernama dunia atau wujud. Terus lantas apa perbedaan perspektif atau objek formal dari ketiga ilmu ini? Kita akan masuk ke penekanan dari Izat Qorni. Tadi kalau kalian jeli, Izat Qorni itu berkata demikian. Wa kana ihtimamunal akbaru muwajjihan laisa nahwa taqdimi tarikhin lil falsafah bal nahwa bayani ashkalil ijabati an su'alin kaifa nufakkiru falsafiyan. Nah, bahasa Indonesianya beginilah ya. Saya bacakan aja ini. Buku ini atau perhatian saya yang terbesar tertuju bukan kepada pengantar sejarah filsafat, namun kepada penjelasan terhadap bentuk-bentuk jawaban atas pertanyaan bagaimana kita bisa berpikir secara filosofis. Oke, jelas ini bukan buku sains, ini juga bukan buku agama, ini adalah buku filsafat. Lantas apa yang dinamakan dengan berpikir filosofis? Tentu kita tidak akan menemukan jawaban ini secara langsung ya. Karena bahkan nanti akan kita jelaskan melalui bab-bab selanjutnya atau pasal-pasal selanjutnya. Yang justru ingin saya tekankan di sini, kita akan kembali lagi membandingkan antara ketiga cabang pemikiran tadi, dilihat dari bagaimana kita dilihat dari satu ya. Berarti kan begini, kalau kita seorang pengkaji teolog, kita akan ditanyai begini, bagaimana kita bisa berpikir teologis? Kalau kita pengkaji filsafat, maka kita akan ditanyai seperti pertanyaan Izat Qorni, bagaimana kita bisa berpikir filosofis? Kalau kita seorang pengkaji sains, berarti pertanyaannya kita ganti, bagaimana kita bisa berpikir saintifik? Tentu ini akan berbeda-beda. Pertama, kita ambil dari sikap dulu ya. Sikap yang terjadi dari cabang pemikiran ini atau ketiga cabang pemikiran ini jelas akan berbeda. Yang pertama, agama atau teologi. Sikap yang hadir dalam pengkaji atau dalam diri pengkaji teologi itu taslim. Apa itu taslim? Pasrah. Jadi sikapnya itu sikap dogmatis, bukan sikap kritis ya. Kita akan susah untuk menjadi kritis ketika kita adalah seorang teolog. Karena lagi-lagi teologi itu atau agama itu berurusan dengan otoritas. Jika itu agama Abrahamik, tentu saja otoritasnya adalah kitab suci. Jika tidak, tentu otoritasnya adalah orang-orang suci. Kita katakan ada Buddha nggak punya kitab suci yang turun dari langit maksudnya ya. Tentu saja itu termasuk otoritas dalam agama mereka. Maka seorang yang bergelut dalam teologi selalu bersikap taslim, pasrah. Kemudian filsafat, unik ini filsafat ini. Filsafat itu mendobrak ya. Jadi seorang filsuf itu bisa dikatakan anti kemapanan kalau dia memang seorang filsuf. Dalam arti kata, dia tidak betah melihat ketidakkritisan di sekitar dia, atau dalam kata lain, dia tidak tahan melihat kedangkalan orang awam. Kita tahu orang awam itu tersibukkan oleh hal-hal yang bersifat permukaan. Karena ya orang awam atau orang awam, saya tidak mengatakannya orang yang tidak berpendidikan ya. Bahkan orang yang berpendidikan pun dalam satu perspektif dia awam filsafat. Awam yang bagaimana? Mereka tidak sempat atau tidak mau memikirkan hal-hal yang berbau dasar.
hal-hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang hadir di hadapan seseorang siapapun itu, lebih khusus mengkaji filsafat atau seorang filsuf, hampir-hampir tidak ada bedanya dengan pertanyaan yang diajukan oleh agama. Apa itu? 3 hal ya. Pertanyaan dalam agama maupun pertanyaan dalam filsafat itu tidak lepas dari 3 hal yang global, umum. Dari mana kita berasal? Untuk apa kita di sini atau di dunia ini? Kemudian terakhir, kemana kita setelah mati? Itu pertanyaan abadi perennial dalam kehidupan manusia. Filsafat sudah mencoba untuk menjelaskannya. Agama lebih-lebih menjelaskan hal tersebut. Perspektif filsafat tentu saja akan berbeda dengan perspektif agama. Jadi filsafat itu, atau seorang yang bergelut dengan filsafat, memiliki sikap yang namanya sikap kritis. Ini yang tidak dipunyai oleh para agamawan atau teolog ya. Kita akan sangat susah menemukan seorang teolog yang kritis ya. Karena begitu kritis dia dinamakan liberal. Ya, kritis sedikit itu aja udah dinamakan liberal itu. Ya, seorang agamawan ya serba susah di sini. Oke, kita dapat 2 ya. Agama, filsafat. Setelah itu sains. Sains ini, orang yang bergelut dengan sains itu adalah orang dengan sikap yang skeptis, kecurigaan terus-menerus terhadap penemuan sains yang ada. Sangat unik memang, karena filsafat itu memang kritis, tapi di satu sisi kadang filsafat itu sampai kepada taraf yang dogmatis, seolah-olah tidak bisa diganggu gugat. Akan tetapi sains ini beda. Sains itu dibangun dari hipotesis, dugaan awal ya. Jika seseorang meneliti suatu hal, maka dia harus punya dugaan awal. Dugaan awalnya ini apa? Kenapa kok setiap benda itu jatuh ke bawah? Dan itu yang dipikirkan oleh Isaac Newton ya. Terus kemudian cerita yang masyhur itu Isaac Newton ketibanan atau terjatuh apel di atas kepalanya. Kemudian Yiruka dia menemukan teori gravitasi. Entah ini cerita nyata atau enggak, yang jelas memang yang menemukan teori gravitasi pertama adalah Isaac Newton. Tetapi ternyata teori gravitasi Isaac Newton yang katakanlah ya, Isaac Newton itu kan abad ke-16 Masehi ya. Itu ternyata dipertahankan sampai kira-kira 4 abad lamanya. Sampai muncul seorang saintis revolusionis, Albert Einstein, yang membantah teori dari Isaac Newton tersebut berdasarkan teori relativitasnya, yang mana teori relativitas ini dibuktikan secara ilmiah oleh Arthur Eddington. Arthur Eddington itu seorang saintis Inggris ya. Bahkan dia sempat dihujat atau mendapatkan persekusi dari orang kalangan Oxford atau mana ya, Oxford ya kalau nggak salah, yang ada di Inggris itu Harvard atau Oxford ya, karena membuktikan kebenaran teori Albert Einstein dan menyalahkan teori dari Isaac Newton yang dipertahankan oleh universitas itu selama 400 tahun. Uniknya begini, sains itu menolak kemapanan sebagaimana filsafat. Sikap yang hadir adalah sikap kritis, tapi ada plusnya, plus skeptis. Terus menerus dipertanyakan. Bisa jadi suatu teori hari ini dianggap benar, tapi 100 tahun lagi dianggap salah, ketika ada teori lain yang lebih dianggap benar. Terus pertanyaannya,
Oke, kita katakanlah ya bahwa agama itu dogmatis lah. Kita udah tidak memasukkan agama di sini. Kita masukkan keduanya. Apa itu? Filsafat dan sains. Pertanyaannya, sebenarnya yang anti kemapanan itu filsafat atau sains sih? Jadi kan saya menyifati filsafat dengan sains itu malah justru lebih kritis, lebih skeptis sains daripada filsafat ya. Begini ini uniknya. Kita harus merunut dari metodologi. Tadi sikap kita udah, metodologi ya. Tentu kita akan singgung sedikit metodologi dalam agama. Agama itu metodologi pertamanya adalah tekstualis. Bahwa ada otoritas berupa teks. Teks ini adalah segalanya meskipun interpretasinya tetap relatif. Kedua, agama itu dibangun juga dari intuisi. Sesuatu yang bersifat intuitif, pengalaman keberagamaan, pengalaman spiritual itu tak terjangkau oleh akal filsafat maupun sains, karena itu pengalaman yang bersifat privat yang akhirnya dipublikasikan oleh orang-orang yang mengalami pengalaman tersebut. Sebut saja katakanlah Nabi Muhammad SAW menyepi di Gua Hira, kemudian ditemui oleh namus dalam bahasa Ibrani atau malaikat dalam bahasa Islam, terus kemudian disuruh membaca Iqra ma'ana biqari'in, Iqra sampai 3 kali, terus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian dari sanalah pada umur 40 tahun awal dari risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa metode dari filsafat? Kalau tadi agama itu metodenya adalah tekstualis, intuitif lah katakanlah ya, dan juga rasionalis tentu saja. Ada metode rasional, ada rasionalisasi terhadap teks maupun intuisi. Filsafat itu metodologinya apa? Tidak lain, kita tahu dari Izat Qarni tersendiri. Wal musamma hattal ana bil falsafah. Ai al-fikru al-aqlaniyul ladzi yabhasu fi usulil asya. Jadi metodologi filsafat itu rasional, ansih, murni rasional. Karena bahkan seorang filsuf tidak perlu untuk bersandar kepada otoritas teks. Pun filsafat itu tidak perlu, atau seorang filsuf tidak perlu mengobservasi objek kajiannya sebagaimana sains. Maka ini unik nih, ini filsafat berada di tengah tapi unik. Dia tidak perlu teks dan tidak perlu observasi. Dia hanya perlu akalnya saja. Dan akal ini bisa menemukan apapun yang dia inginkan. Akal ansih, rasional ansih. Sementara itu, sains memiliki metodologi yang jelas berbeda dari kedua cabang pemikiran tadi. Apa itu? Observasi, induksi. Yang aneh begini, mungkin sebagian dari kawan-kawan belum tahu. Seorang yang pertama kali memunculkan atau menulis tentang logika itu kita sepakati adalah Aristoteles. Aristoteles memiliki dua metode logika. Yang pertama adalah deduktif, yang kedua adalah induktif. Logika deduktif atau mantek suri formal ini sangat diidam-idamkan, sangat dijunjung tinggi oleh Aristoteles beserta dengan pengikutnya, karena dianggap paling bisa mengantarkan kepada kebenaran. Kenapa? Karena dimulai dari muqaddimah yang umum. Makanya akan meyakinkan. Contohnya ya, setiap manusia itu mati. Itu kan muqaddimah yang umum kan. Premis yang umum kan. Terus kemudian ditarik premis minornya, premis mayor tadi ya, setiap manusia itu mati. Premis minornya Sokrates itu manusia. Maka natijahnya atau hasilnya ya Sokrates pasti mati karena dia termasuk bagian dari manusia kan, begitu. Yang aneh malah justru teori atau jenis logika kedua, yaitu induksi, tidak terlalu diunggulkan oleh Aristoteles. Kenapa?
Karena bagi Aristoteles logika induksi itu tidak akan tercapai, dari sana tidak akan tercapai suatu keyakinan yang meyakinkan, suatu hasil keputusan yang meyakinkan. Dari mana dimulainya induksi? Ya jelas dari sesuatu yang bersifat partikular menuju ke sesuatu yang bersifat umum. Sementara menurut Aristoteles, jika kita ingin meneliti semua hal yang bersifat partikular, tentu kita tidak akan sampai. Misalkan kita ingin meneliti semut ya, apakah semut itu semuanya berkomunikasi melalui antenanya? Kita kan tidak mungkin meneliti seluruh semut yang ada di dunia kan? Maka dari itu menurut Aristoteles, karena adanya ketidakmungkinan tadi untuk meneliti sesuatu sampai semua spesimennya itu tercapai, semua spesimennya terpenuhi, maka yang paling diunggulkan adalah metode deduktif. Sementara itu, lahirnya revolusi saintifik di abad ke-17 Hijriah dengan munculnya seorang Galileo Galilei, terus kemudian Kopernikus dan kawan-kawan semuanya itu dianggap lebih mementingkan metodologi induktif daripada deduktif. Dengan cara apa? Meneliti apa? Objek-objek partikular yang darinya bisa disimpulkan kesimpulan yang mendekati kebenaran. Saya katakan mendekati kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran yang dicapai oleh sains masih bersifat hipotesis, masih bersifat bisa dibantah sampai nanti ada penemuan lain yang lebih kuat dari penemuan tadi. Karena apa? Hasil dari sains itu masih bisa dibantah. Berarti begini, kembali lagi kita ke 3 cabang pemikiran tadi. Kita sudah tahu sikap-sikap yang muncul dari orang-orang yang mengkaji ketiga cabang pemikiran tadi. Yang kedua, kita sudah mengetahui sedikit metodologi dalam ketiga cabang pemikiran tadi. Terus filsafat ini bagaimana? Apa yang unik dari filsafat? Tadi kita menemukan jawabannya dari Bertrand Russell ya. Jadi gini, Bertrand Russell itu menyebut filsafat wilayah tak bertuan yang tak bisa dijangkau dengan agama atau teologi dan juga tidak bisa dijangkau oleh sains. Itu wilayah yang tak bertuan. Karena apa? Semua pengetahuan definitif termasuk ke dalam sains. Semua dogma termasuk ke dalam teologi. Pengetahuan definitif gimana? Pengetahuan yang bisa didefinisikan secara final. Definitif ya. Sangat mudah ya. Pengetahuan yang bisa didefinisikan secara final. Sementara itu pengetahuan dogmatis adalah pengetahuan yang tidak harus masuk akal untuk bisa diterima. Oke, kita dapat ya. Ingat ya itu ya. Pengetahuan dogmatis sama pengetahuan apa tadi? Definitif. Terus apa yang unik dari pemikiran filsafat? Filsafat itu menggunakan pemikiran yang spekulatif. Apa itu? Spekulatif. Kita dapat ya. Agama itu dogmatis, sains itu definitif pengetahuannya, terus filsafat pengetahuannya bersifat spekulatif. Apa itu spekulatif? Paling enak itu kalau kita pengen jadi seorang filsuf itu kita harus memahami dasar pemikiran sampai istilah-istilah yang bersifat mengikat dalam ilmu tersebut. Kalau kita ingin jadi filsuf ya kita harus paham istilah-istilah tersebut. Paling tidak kalian punyalah atau membaca kamus-kamus filsafat yang bertebaran di Indonesia maupun di luar negeri. Ya saya sarankan tentunya kamus filsafat yang paling bisa dirujuk adalah kamus filsafat punyanya Loren Bagus, diterbitkan oleh Gramedia. Ada satu lagi kamus filsafat yang baru terbit itu The Dictionary of Philosophy yang ditulis oleh Simon Blackburn.
diterbitkan oleh Pustaka Pelajar. Silahkan dirujuk, itu semuanya buku bagus lah. Tapi kalau kamu ingin mengetahui definisi dari suatu istilah sampai ke akar-akarnya, Loren Bagus pakai tepat ya. Loren Bagus paling tepat untuk memenuhi hasrat kalian. Pengetahuan spekulatif itu bagaimana? Pengetahuan yang ditarik dari sesuatu yang bersifat umum, ditarik dari sesuatu yang bersifat dasar atau mendasar. Kemudian spesimen-spesimennya masuk ke dalam sesuatu yang bersifat mendasar atau umum tersebut. Makanya pengetahuan spekulatif sangat susah dibantah ya. Karena ini ya, berangkatnya salah satunya karena mungkin akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Pengetahuan spekulatif itu salah satu berangkatnya itu adalah dari sesuatu yang bersifat awaliyah. Awaliyah itu kalau dalam pengetahuan manusia katakanlah bersifat tak terbantahkan atau bersifat a priori, apodiktik ya, a priori apodiktik ya. Misalkan adanya teori non kontradiksi, sesuatu itu tidak mungkin A sekaligus B, itu adalah asas dari non kontradiksi. Sesuatu dianggap benar jika sesuatu itu tidak kontradiktif dalam dirinya sendiri. Itu kan sesuatu yang bersifat umum yang mengikat spesimen-spesimen, contoh-contoh atau cabang-cabang yang sangat banyak yang dimasukkan di sana, jamek, maupun yang dikecualikan dari sana, yaitu manek. Kalau dalam bahasa Arab, dalam cabang filsafat itu jamek, dalam cabang logika adalah jamek, manek, mutorid, munakis. Kira-kira begitulah. Terus kemudian terakhir ini mungkin filsafat berangkat dari sesuatu yang mendasar. Dan ini berhubungan dengan paragraf terakhir yang disinggung oleh Izzat Qarni. Kita baca, nanti kita baca bahasa Arab, bahasa Indonesianya. Bi'ibaratin ukhra fa inna amalana huwa ayyajidal qari'u sawa'an akana mustawahu at-ta'limi adiyan aw mutawassitan aw amalian fi hadhihi safahati mafatiha muyassaratan li ajlil wuluji ila bidayatit tariqis sa'idi litafkiri al-muaddi ila wad'il yadi alal usuli wal mabadi'i likulli syai'in wa huwa jauharu amalil failasuf. Wah, indah sekali ini. Saya bacakan ya. Dengan kata lain, harapan saya adalah bahwa pembaca baik di tingkat dasar, menengah maupun atas melalui lembar-lembar ini, lembar di buku ini, bisa menemukan kunci-kunci yang memudahkan untuk masuk ke permulaan metode menanjak dalam berpikir yang mengantarkan kepada peletakan tangan di atas asas dan dasar bagi segala sesuatu. Inilah inti dari kerja seorang filsuf. Jadi di kata pengantar saja kita sudah langsung disuguhi, ini loh kalau kamu pengen jadi filsuf itu kamu belajar kitab yang semacam ini atau buku yang semacam ini. Maksudnya Izzat Qarni begitu ya. Kita dapat satu istilah penting yang membedakan filsafat dengan cabang pemikiran lain. Apa itu istilah dalam bahasa Arabnya ini ya? At-tariqus sa'idu litafkiri. Kalau dalam bahasa Indonesia, metode menanjak dalam berpikir. Maksudnya apa? Kita ambil perbedaan antara filsafat dengan sains, oke? Kalau kita gambar, ya, dalam pikiran Anda gambar saja garis ke bawah, oke? Garis bawah ini, garis ini kita namai dasar, oke? Kemudian kita tarik anak panah ke atas, berarti anak panahnya mengarah ke atas. Terus kemudian di situ kita letakkan kata filsafat. Jadi anak panah ini adalah filsafat. Di lain sisi kita menarik anak panah ke bawah, berarti anak panahnya ke bawah menuju dasar. Seret.
terus kemudian kita tulis di situ sains. Apa perbedaan antar keduanya? Filsafat itu memulai penelitiannya dari mencari usul, mabadi, dasar dari segala sesuatu. Makanya Aristoteles dan pengikut-pengikutnya itu menyebut bahwa metafisika itu hal yang paling niscaya dalam filsafat. Karena pengandaian metafisis itu hampir tidak bisa dibantah, karena itu adalah hakikat akal itu sendiri. Karena metafisika kan membahas tentang wujud, ya. Segala wujud dari perspektif manapun, ya. Atau kita katakan al-wujudu min haisul wujud, wujud bima huwa maujud, bima huwa wujud, being as being. Berarti filsafat ini, lebih khusus metafisika, mencari sesuatu dari dasar. Memulainya itu dari dasar dulu, usul dulu, kemudian menanjak ke atas. Inilah dinamakan metode menanjak dalam berpikir. Jadi menanjak dulu. Menanjak itu kan berarti ke atas kan, melihat dasar yang tidak bisa dilihat oleh indera, dasar dari sesuatu. Kenapa manusia ada di dunia ini? Atau katakanlah begini, bagaimana manusia berpikir? Bagaimana manusia berpikir itu kan, ya itu menurut itu objek filsafat juga objek sains kan. Tapi filsafat itu bertanyanya sampai ke dasar. Bagaimana manusia itu berpikir? Maksudnya bagaimana manusia itu berpikir? Nanti akan ada penjelasannya, jelas ya. Terus kemudian sains itu ke bawah, mulainya dari permukaan menuju ke dasar. Bahkan mungkin saja sains tidak akan sampai ke dasar itu ya. Maksudnya begini, sains itu nazil. Kalau filsafat kan at-tariq as-sa'id lil fikri atau lit tafkir. Kalau sains itu at-tariq an-nazil lit tafakkur atau lit tafkir. Metode menurun. Kalau tadi menanjak, ini menurun dalam berpikir. Bagaimana? Karena sains itu dimulai dari observasi dulu. Observasi yang digunakan apa? Indra manusia dong. Indra manusia itu menangkap permukaan, sesuatu yang bersifat permukaan. Sementara itu akal manusia kalau mau digunakan semestinya itu akan menemukan dasar dari segala sesuatu. Jadi metode filsafat itu menanjak ke atas, dimulai dari mabadi atau usul, dari dasarnya dulu, groundnya dulu, kemudian menanjak ke atas. Nanti kan akan dibedakan ilmu yang paling tinggi dalam filsafat. Maka dengan demikian metafisika itu dinamakan al-falsafah al-ula, the prima philosophy atau the primer of philosophy, filsafat pertama, karena mencari dasar segala sesuatu. Al-wujud min haitsu al-wujud atau al-wujud bima huwa maujud, mencari dasar sesuatu kemudian menanjak ke atas. Menanjak ke atas gini kan nanti akan ada al-ulum an-nadhariyah, terus ada al-ulum al-amaliyah. Ini ke atas terus ini. Al-ulum al-amaliyah sudah mencapai masuk ke filsafat yang bersifat praktis, filsafat politik, terus filsafat tadbirul manzil, caranya mengelola urusan rumah dan seterusnya dan seterusnya. Nanti ada filsafat akhlak juga yang yaitu berhubungan dengan sesuatu yang praktis. Itu berarti menanjak ke atas. Tapi dimulainya dari mana? Dari dasar segala sesuatu. Filsafat tidak memulai langsung dari filsafat akhlak, filsafat moral, enggak. Memulainya dari dasar. Secara umum filsafat memulai dari dasar, yaitu dari metafisika itu sendiri. Makanya akan aneh ada orang yang menolak metafisika. Maksudnya filsuf-filsuf kontemporer itu kan banyak yang menolak metafisika. Karena ya kalau perspektif postmodern akan sangat susah untuk dibahas ini. Metafisika itu apa? Metafisika ya mitos-mitos itu sendiri yang diciptakan hanya oleh akal seorang filsuf, karena tidak bisa tidak rasional lah katakanlah seperti itu. Mungkin akan ada pembahasan lebih ya, tapi ini kan udah sangat lama kita membahasnya. Jadi kita dapat kesimpulan ya tadi, filsafat itu merupakan cabang pemikiran yang bersanding dengan agama dan sains.
Kemudian objek dari ketiganya itu tidak lain adalah dunia. Tujuannya adalah menjelaskan dunia, atau lebih umum adalah wujud. Terus kemudian filsafat berpikir, bagaimana kita berpikir filosofis, tidak lain adalah kita berpikir kritis. Ya, kita mungkin bisa tambahilah metode spekulatif dan juga kritis, spekulatif dan juga skeptis ala René Descartes mungkin. Terus kemudian yang terakhir kita menemukan metode menanjak dalam berpikir, yaitu dimulai dari ground, mabadi, usul, dasar, pondasi dari sesuatu untuk kemudian naik ke atas ke bangunan pemikiran yang lebih praktis, yang kiranya bisa langsung dipraktikkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitulah pertemuan pertama kajian filsafat, panduan menjadi filsuf. Semoga apa yang kita bahas di malam ini bermanfaat bagi kita semua, dan lebih-lebih mungkin kajian-kajian filsafat seperti ini saya harap tidak akan menjadikan kalian seorang ateis. Terus kalian mengkaji filsafat terus tidak sholat. Terus kalian meragukan segalanya termasuk Tuhan. Waduh, anggap aja filsafat itu gimmick lah, anggap aja gitu lah. Atau tantangan berpikir lah, anggap saja seperti itu. Ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.